Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah muncul banyak fitnah, banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran semisal zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Demikianlah pula termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah dicabutnya ilmu. Kebodohan nampak, kuantitas kaum perempuan banyak sekali, kaum laki-laki hanya sedikit, sutra banyak dipakai, banyak orang menjadi penyanyi. Seseorang melewati kuburan orang lain, lalu dia berkata, "Seandainya saja aku berada di posisi dia." Salah satu pertanda datangnya hari kiamat kecil ialah muncul para dai yang menyesatkan, para pemimpin yang menyimpang, amanat disia-siakan dengan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Demikian pula minimnya kebaikan, jarang hujan, sering terjadi gempa, banjir, harga-harga barang melangit, kaum perempuan keluar dengan menanggalkan pakaian, berpakaian tapi telanjang. Di samping itu, termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah terjadi peperangan yang menentukan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Akhirnya, kaum Muslimin membunuh mereka orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon atau batu tersebut berbicara, "Wahai orang Muslimin, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakang saya, kemarilah, bunuh dia, kecuali pohon Garqad, karena sesungguhnya pohon Garqad termasuk pohon orang Yahudi." Di samping itu, termasuk tanda-tanda kiamat kecil ialah waktu berjalan terasa cepat, sehingga setahun seakan-akan hanya sebulan, sebulan seakan-akan hanya sejam, dan 1 jam bagaikan bara api yang membakar. Termasuk pula di antara tanda-tanda kiamat telah menyanyiakan salat, menuruti hawa nafsu, orang pendusta dibenarkan, dan orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat dianggap dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya dianggap berkhianat. Al-Quran menjadi lenyap, yang tersisa hanyalah tulisannya. Mushaf-mushaf dihiasi dengan emas, kaum perempuan jadi pembicara, dan masjid-masjid juga dihias. Di antara tanda-tanda kiamat besar ialah sebagai berikut. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat." Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Kisah Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan ayat 11. Yang dimaksud dengan dukhan dalam ayat ini ialah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi, yang muncul sebelum kiamat datang, yang mengambil nafas orang-orang kafir
sehingga mereka hampir tercekik. Sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari. Munculnya dabbah, binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar ialah keluarnya dabbah atau binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabbah itu menggambarkan kepada mereka bahawa manusia terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dabbah ini muncul di akhir zaman pada saat manusia telah mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Lantas dabbah berbicara kepada mereka, "Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Dabbah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hidung orang-orang kafir yang diberi cap dengan cincin, dan wajah orang-orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut, sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dia dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku aku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku aku sebagai Tuhan. Muncul beberapa hal-hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istijraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia berkata kepada langit, "Hujanlah," maka langit pun menurunkan hujan. Dia berkata kepada bumi, "Keluarkanlah tanamanmu dan kekayaan yang kau pendam," maka bumi pun mengeluarkannya. Dia dapat membunuh manusia lalu menghidupkannya kembali. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya kecuali Mekah dan Madinah. Sebab jika dia hendak memasukinya, dia menjumpai malaikat yang menjaganya, maka dia kembali dan gagal. Dajjal kali pertama muncul di sebuah kota yang bernama Asfihan. Pada awalnya dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Kemudian dia diikuti oleh orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, dan rakyat jelata. Dia berada di muka bumi selama 40 hari. Ada sehari yang bagaikan setahun, ada yang sehari bagaikan sebulan, dan ada yang sehari bagaikan sepekan. Selebihnya hari-hari sebagaimana hari biasa. Semua keterangan ini terdapat di dalam hadis-hadis sahih. Kami akan menuturkan sebagian di antaranya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun melainkan memberi peringatan kepada umatnya mengenai orang buta sebelah yang pendusta. Ingatlah bahwa dia buta sebelah. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh semua muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Maka air yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah api yang membakar. Sedangkan api yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah air yang dingin dan segar. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal ini,
maka hendaklah dia menjatuhkan diri pada sesuatu yang dilihatnya api. Karena sesungguhnya hal itu adalah air segar yang baik. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau merendahkan tetapi juga meninggikan suaranya, sampai-sampai kami menduga bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma. Maksudnya, beliau merendahkan suaranya dengan menyebutkan bahwa dia buta sebelah dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Beliau juga memandang besar fitnah Dajjal karena mencakup hal-hal yang luar biasa. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh menganggap dekat munculnya Dajjal. Beliau menggunakan redaksi yang bermacam-macam, baik yang merendahkan maupun yang meninggikan redaksi, sehingga kami menduga untuk bersungguh-sungguh dalam menganggap dekat bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma di Madinah. Beliau bersabda, selain Dajjal, yang lebih saya khawatirkan atas diri kalian apabila dia muncul sedangkan saya masih ada di antara kalian, maka sayalah yang akan mematahkan hujahnya untuk membela kalian. Apabila dia muncul dan saya sudah tidak ada di antara kalian, maka tiap-tiap orang membela dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggantikan diriku atas setiap orang muslim. Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya sayu, seakan-akan saya menyamakan dengan Abdul Uzzah bin Khatan, seorang yang binasa pada masa jahiliyah. Barang siapa bertemu dengannya, maka bacakan kepadanya bagian pembukaan surat Al-Kahfi. Dia muncul di daerah antara Syria dan Irak. Dia membuat banyak kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah pada keimanan dan janganlah melenceng darinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia berada di muka bumi? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 hari, yang sehari bagaikan setahun, sehari lagi bagaikan sebulan, dan sehari lagi bagaikan sepekan, sedangkan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Kami kembali bertanya, wahai Rasulullah, pada sehari yang bagaikan setahun, cukupkah bagi kami melakukan salat untuk sehari dalam hari tersebut? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak diperkirakanlah kadar waktunya. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, seperti apakah kecepatan Dajjal di bumi? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaikan mendung yang ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, lalu dia mengajak kaum tersebut. Kemudian mereka beriman kepadanya dan menerimanya. Lantas dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Dia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman, lantas bumi pun menumbuhkan tanamannya, sehingga binatang-binatang ternak menjadi kembali di penghujung siang dalam keadaan yang sangat baik. Punuknya besar serta gemuk dan kenyang. Kemudian dia mendatangi kaum lain, lalu dia mengajak kaum tersebut, dan ternyata kaum ini menolaknya. Mereka masih teguh dengan ketauhidannya. Lantas dia berpaling dari kaum tersebut. Lantas mereka mengalami paceklik, tidak ada hujan turun di wilayah mereka, dan rerumputan menjadi kering. Tidak ada harta apapun di tangan mereka, dan mereka berjalan melewati reruntuhan.
Kemudian Dajjal berkata pada reruntuhan tersebut, "Keluarkanlah harta pendamanmu." Maka harta pendaman reruntuhan tersebut mengikutinya sebagaimana ratu lebah. Selanjutnya Dajjal memanggil seorang pemuda kekar, lalu dia membelahnya dengan pedang menjadi dua bagian yang terpisah jauh sejauh lemparan. Kemudian dia memanggilnya lagi, lantas potongan tubuh itu menghadap dengan wajah yang berseri-seri sambil tertawa. Dalam kondisi yang demikian, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa Al-Masih bin Maryam alaihissalam. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang diwarnai, seraya meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Ketika beliau menundukkan kepalanya, keringat bercucuran bagaikan permata. Orang kafir tidak mungkin mencium nafasnya kecuali langsung mati. Nafas beliau sampai sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sehingga beliau menemukannya di Batlut, nama tempat Syria. Lalu Nabi Isa membunuhnya. Selanjutnya Nabi Isa mendatangi kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu beliau mengusap wajah-wajah mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka derajat mereka di surga. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, "Sungguh, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk memerangi mereka. Kumpulkanlah mereka ini ke Bukit Tursina. Jadikanlah Bukit Tursina sebagai benteng." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Orang pertama di antara mereka melewati danau Tabariyah, lalu mereka meminum airnya. Orang terakhir juga melewatinya, lalu mereka berkata, "Sungguh, tadi ada di danau ini banyak airnya." Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya semakin kepepet, sehingga kepala sapi bagi salah seorang di antara mereka lebih baik daripada 100 dinar bagi kalian semua hari ini, lantaran mereka sangat membutuhkan makanan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar gangguan Ya'juj dan Ma'juj segera dihilangkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim cacing di hidung unta dan kambing pada leher-leher mereka. Lantas mereka pun mati sekaligus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya turun ke bumi. Ternyata mereka tidak menemukan tempat sejengkal pun di muka bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk. Lantas Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung semisal leher unta. Burung-burung itu membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj, lalu dilemparkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dan tidak dapat ditahan oleh tanah keras dan gandum. Maka bumi pun dicuci bersih sehingga seperti kaca. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkanlah buah-buahmu dan kembalikanlah berkahmu." Pada hari itu sekelompok orang memakan delima dan mereka berteduh dengan kulitnya. Air susu sangat diberkahi, bahkan seekor unta yang hampir melahirkan mencukupi untuk sekelompok orang banyak. Seekor sapi yang hampir melahirkan mencukupi untuk satu kabilah. Seekor kambing yang hampir melahirkan mencukupi satu suku.
Dalam kondisi demikian, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang baik. Lalu angin ini mengena mereka di bawah ketiak mereka, sehingga ruh setiap orang mukmin dan muslim dicabut. Yang masih tersisa tinggal orang-orang jahat. Orang-orang pun melakukan hubungan seks sebagaimana keledai. Artinya, lelaki dan perempuan melakukan hubungan seks secara terang-terangan di hadapan banyak orang, bagaikan keledai. Maka dalam kondisi demikian datanglah hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar ialah turunnya Al-Masih Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Al-Quran dan hadis-hadis telah menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka." Kisah An-Nisa ayat 159. Artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan memberi kesaksian kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus." Kisah Az-Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Terdapat beberapa hadis mutawatir mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ruhnya dan jasadnya ke hadiratnya. Beliau akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Zat yang menguasai jiwaku, sungguh putra Maryam akan turun ke kalian semua sebagai hakim yang adil. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan pajak. Harta pun melimpah-limpah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian orang lain, sehingga sujud sekali lebih baik daripada dunia dan isinya." Terdapat di dalam hadis-hadis sahih pula bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang akan membunuh Dajjal, dan setelah misi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam selesai, beliau meninggal dunia. Lalu kaum muslimin mensalatinya dan dimakamkan dia di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, mereka berkata, 'Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Kisah Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafid bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang
yang dibuat oleh Dzulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Ad, yaitu api yang besar, yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Demikianlah di antara tanda-tanda kiamat besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan kita dari api dunia dan akhirat. Dan semoga Dia menyelamatkan kita dari kengerian kiamat berkat anugerahnya dan kemuliaannya. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Wallahu a'lam bishawab.